Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Perkenalkan, nama saya Elben Saputra dengan NIM 170254243016. Perkenalkan, nama gue Septa Nugraha, NIM 170254243014. Saya Nadia Resti Sriniati, NIM 17025424324. Nama saya Desta Barat dengan NIM 170254243025. Baiklah, kami akan memaparkan tentang revitalisasi tambak. Revitalisasi menurut PDBI Danung tahun 2020 merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan untuk menghidupkan kembali atau menggiatkan kembali. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan pada Pasal 1 Ayat 1, revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Yang dimaksud kawasan di sini adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Jadi, revitalisasi tambak itu termasuk kawasan budidaya, sehingga revitalisasi tambak itu merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan untuk menghidupkan kembali atau menggiatkan kembali berbagai kegiatan di kawasan budidaya tambak. Kenapa dilakukannya revitalisasi tambak? Karena kawasan tersebut mengalami penurunan kualitas fisik dan non-fisik yang disebabkan antara lain penurunan produktivitas ekonomi, degradasi lingkungan, atau kerusakan warisan budaya. Karena kerusakan kualitas fisik dan non-fisik pada kawasan tambak tersebut, maka akan menurunkan kualitas produksi dari tambak tersebut. Selain itu, pemerintah menggiatkan kegiatan revitalisasi tambak. Kenapa? Karena salah satu biota tambak seperti udang, kepiting itu memiliki budidaya udang itu memiliki peran yang sangat besar ke depannya untuk pemenuhan akan produk perikanan. Sebagai contoh, Suara Merdeka pada tahun 2015, udang windu itu telah diproduksi pada tahun 1980. Pada saat itu, udang windu itu merupakan penghasil devisa terbesar pada produk perikanan. Itu merupakan salah satu bukti nyata untuk sekarang mengapa dilakukannya revitalisasi tambak. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia Resti Sriniati. Kali ini saya akan membahas tentang apa aja sih biota-biota yang sering dibudidayakan di tambak. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak biota yang bisa dibudidayakan di tambak, seperti ada udang windu, ada kepiting bakau, ada ikan bandeng, dan juga yang terakhir ada udang faname. Nah, berbicara tentang revitalisasi tambak, kenapa sih harus dilakukan revitalisasi tambak? Karena kita tahu bahwa selalu ada permasalahan dalam setiap produksi, seperti terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, serangan penyakit, ataupun penurunan mutu induk atau benih biota. Nah, hal-hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya penurunan hasil produksi pada budidaya di tambak. Ketika terjadi permasalahan dalam penurunan hasil produksi, maka dibutuhkan yang namanya upaya perbaikan. Nah, revitalisasi tambak ini merupakan salah satu upaya dari perbaikan untuk meningkatkan, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi atau produktivitas dan. Oke, baik, di sini gue akan menjelaskan apa itu tujuan dari revitalisasi tambak. Nah, yang pertama itu kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, terus kita bisa meningkatkan produktivitas tambak-tambak yang ada. Nah, terus kita selanjutnya kita pengolahan itu kembali menggunakan teknologi. Kita bisa memanfaatkan teknologi. Terus yang selanjutnya itu memperkuat jiwa kewirausahaan, itu entrepreneur. Terus kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya itu yang utama itu bisa meningkatkan keberlangsungan, yaitu unit budidaya. Nah, jadi bagaimana sih untuk faktor keberhasilan dari revitalisasi ini? Yang pertama itu kita harus melakukan perencanaan. Perencanaan pasti kita harus melakukan dalam suatu kegiatan. Terus pihak-pihak yang bertanggung jawab, kita juga harus mempunyai pihak bertanggung jawab dalam keberlangsungannya. Terus daya dukung alam itu harus mendukung dalam menciptakan peluangnya. Terus selanjutnya itu kelestarian fungsi dan kelembagaan lingkungan, seperti kehidupan masyarakat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jadi bagaimana sih untuk tolak ukur revitalisasi ini?
pada tambak. Jadi tolak ukurnya kita ada dua, melakukan itu faktor teknis dan faktor non teknis. Nah, untuk faktor teknis itu sendiri, yang pertama kita harus menyesuaikan lokasi, aspek kesesuaian lokasi. Terus yang kedua tuh aspek daya lingkungan. Terus yang ketiga tuh untuk penerapan teknologinya. Jadi kalau bagaimana sih dengan faktor non teknisnya? Untuk faktor non teknis, yang pertama itu ada kelembagaan kelompok. Terus kita harus melakukan sosial budidaya. Terus aspek kemudahan itu seperti aksesibilitas, terus sumbernya benihnya dari mana dan pasalnya bagaimana, terus sarana prasarana, terus komitmen dari setiap pegawai dan kita sendiri. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kebijakan apa saja sih yang diterapkan pada revitalisasi tambak. Nah, kebijakan pada revitalisasi tambak ini bertujuan untuk mencapai kondisi yang ideal dalam perkembangan budidaya khususnya di tambak, sehingga ada beberapa langkah strategis atau kebijakan yang diambil yang harus dilakukan menurut DKP Indramayu pada tahun 2015. Yang pertama adalah dalam bidang manajemennya. Nah, dalam bidang manajemen ini meliputi yang pertama itu pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidaya ikan, pelaksanaan sistem informasi benih ikan yang meliputi di wilayah kabupaten atau kota, serta memperkuat lembaga keuangan daerah dan permodalan usaha. Yang kedua itu adalah dalam bidang sumber daya manusia. Seperti yang kita tahu, dalam bidang sumber daya manusia ini berarti berkaitan dengan manusianya ya, yang meliputi pelaksanaan kebijakan pembinaan, lalu meliputi pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, dan pengedaran atau pemeliharaan ikannya. Nah, di sini dilakukan pemantauan pelaksanaan CPIB dan juga CBIB. Selain itu, pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, dan yang terakhir adalah unit pengelolaan ikan serta lingkungannya untuk memperkuat sehingga revitalisasi itu lembaga penyuluhan perikanan. Dan yang terakhir adalah dalam bidang kelembagaan. Nah, dalam bidang kelembagaan ini meliputi pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan, pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau, dan juga air laut, pelaksanaan kebijakan mutu benih ikan, pelaksanaan kebijakan pembangunan, dan yang terakhir adalah untuk pembudidayaan ikan serta koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan. Jadi kegiatan perikanan budidaya pada dasarnya yang pertama itu bersifat sustainable, yaitu lanjutan, artinya terus berjalan. Yang pertama, menciptakan produktivitas sesuai dengan apa yang kita jalankan. Di sini artinya suatu usaha itu suatu hasil yang bisa dijalankan. Yang kedua, tidak menciptakan konflik sosial. Artinya di sini kita menjaga sosial atas sesama pekerja, karyawan ataupun masyarakat setempat. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Bang Yusuf, yaitu kebijakan dan 4 bidang sarana, prasarana, dan infrastruktur, meliputi pelaksanaan potensi dan alokasi lahan budidaya ikan, teknis pelepasan dan penarikan varietas induk atau benih ikan, teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar, dan benih alam. Selanjutnya yaitu faktor kegagalan revitalisasi tambak. Yang pertama itu ialah tidak disiplin. Tidak disiplin di sini ialah dia tidak menerapkan CBUB, yaitu cara budidaya udang yang baik. Yang kedua yaitu kualitas benur. Benur yang ditebarkan banyak yang tidak bebas penyakit dan tidak tahan penyakit. Dan yang ketiga yaitu kualitas pakan. Kualitas pakan sudah menurun dan cara pemberian pakan pun umumnya kurang benar. Dan pengendalian hama dan penyakit serta biosecurity tidak dilaksanakan dengan benar atau dengan seksama. Yang keempat yaitu tidak memperhatikan lingkungan makro tambak.
Dan yang terakhir ialah proyek berbau politis. Kesalahan fatal dari program revitalisasi ini adalah bahwa dari perencanaan sampai implementasi dikerjakan dengan pendekatan proyek dan berbau politik. Akibatnya waktu pelaksanaan sangat dipaksakan.